Saya tanya, kamu kalau sholat begini kan telunjuknya? Iya. Kenapa? Gak tahu. Lah kenapa kamu lakukan kalau kamu gak tahu? Habis orang lain juga melakukan, bodoh. Kenapa melakukan yang kamu tidak tahu? Ada yang bilang sama saya, menyatakan Allah satu. Kalau menyatakan Allah satu harusnya bebaskan. Boleh pakai jempol, yang penting satu. Kenyataannya harus begini kan? Gak boleh bebas. Ada yang jawab, kan itu nunjuk sama Allah. Memangnya Allah ada di depanmu? Kan Allah bersamamu, lebih dekat daripada uratan di lehermu. Kan Allah bilang, walillahil masyriqi wal maghrib, fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Allah meliputi timur dan barat. Kemanapun kamu malingkan wajah, di situ ada Allah. Kamu bilang Allah di depanmu? Sudah melanggar Quran. Yuk. Lagian kalau nunjuk kepada Allah pakai telunjuk nggak sopan. Nunjuk tuh harus pakai jempol. Nah iya, di Bandung kan nunjuk pakai jempol, betul nggak? Iya. Di mana rumahnya Ibu Rahma? Sebelah sana. Kalau gini kan nggak sopan. Masa nunjuk Allah begini? Habis jawaban menyatakan satu keliru, nunjuk Allah keliru, terus jawaban berikutnya apa? Tutup dulu, nggak saya kasih tahu. Bayar. Enak aja. Saya lihat ya, mohon maaf, takbir aja, banyak ragamnya. Ada yang takbir begini, kayak burung penguin, Allahu Akbar. Lah Nabi itu kan cuma satu, Nabi Muhammad laki-laki, dicontoh semua laki-laki, dicontoh semua perempuan. Kan Nabi Muhammad tuh harus dicontoh laki-laki, dicontoh perempuan juga. Kalau Nabi Muhammad takbirnya begitu, Anda semua harus sama. Kalau umatnya Nabi, kenapa Anda jadi beda? Biar mikir. Enggak saya ajarin. Nyari sendiri. Ini supaya gelisah aja. Ngaji dengan saya gelisah. Habis dari sini bingung. Bagus. Supaya kita ini bodohnya sadar. Oh ternyata saya bodoh ya selama ini. Iya, kata siapa pinter? Nabi Ibrahim itu sebelum bilang inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, sebelum bilang aku hadapan wajah batinku pada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Apa yang dilakukan Nabi? Mencari Tuhan dulu. Setelah mencari Tuhan dan ketemu, baru beliau mengatakan itu. Lah Anda tiba-tiba mengatakan itu. Maka di Quran dikatakan maqamu Ibrahim musholla. Salatlah kamu di level Ibrahim. Artinya salat itu harus contoh Ibrahim. Gimana dengan salat tuh? Begitu Allahu Akbar semua ingat. Tapi habis salat ngakunya paling soleh. Lucu. Mulai memikirkan orang lain yang tidak salat. Lah kamu aja belum beres. Karena kita terbiasa menjudge orang, terbiasa menghakimi orang, tidak ngurusi diri sendiri. Itulah karena sahabatmu cuma dua, Malik dan Atid. Udah mulai sekarang, say goodbye sama Malik, said goodbye sama Atid. Bergaulah dengan 8 malaikat, kamu akan damai. Masuk judul ini sekarang. Apa judulnya? Jadilah seorang mahakarya, hapus gagasan menjadi seseorang. Ini lucu nih pertanyaan orang tua. Nanti Dede kalau udah besar mau jadi dokter atau insinyur? Seakan-akan dunia ini selesai dengan 2 peran itu gitu. Dokter, insinyur, paling juga pilot. Kenapa sih tidak nanya, kamu nanti besar mau jadi siapa? Siapa tahu anak bilang, saya mau jadi pemilik pesawatnya. Kok pilot? Rasanya pilot udah paling tinggi gitu. Kenapa anak kita tidak jadi pemiliknya aja? Karena kita sudah karbit otaknya dari kecil. Jadi dokter, jadi insinyur, jadi pilot. Tidak pernah ada orang tua yang sadar kalau anak harus jadi dirinya sendiri. Lihat saya semuanya.
Ikan itu jenius, disuruh berenang. Karena memang dia tuh jenius. Tidak ada di semesta yang tidak jenius kok. Pohon pisang juga jenius menghasilkan pisang. Anda bikin pisang, kulitnya aja belum tentu bisa. Pohon pisang bisa ngasih pisang. Jenius gak? Pohon jeruk jenius. Bisa bikin jeruk kan? Kamu? Cuman makan jeruk aja. Pertanyaan saya, monyet jenius gak? Jenius. Dari kecil lahir langsung manjat. Jadi kalau kita sekarang kelihatan idiot alias tidak jenius, karena kita tidak pernah menemukan bakat saya apa. Karena saya tidak menemukan saya jenius di bidang apa. Makanya para psikolog mengatakan kita harus menemukan personal genius zone. Jenius kita tuh di mana? Ini yang berbahaya, orang tua bahkan anaknya pun harus seperti dia. Tidak ada kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri. Bapak ibunya dokter, anaknya harus jadi dokter. Padahal anaknya alergi melihat darah. Akibatnya stres jadi dokter. Bapak ibunya pengacara, anaknya harus belajar hukum. Bapak ibunya notaris, anaknya harus jadi notaris. Bapak ibunya dukun, anaknya harus jadi dukun. Gitu. Kita lupa bahwa anak adalah tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri. Pertanyaan saya bagi kalian. Apa kalian sudah menjadi seorang mahakarya? Tanya. Apakah kalian sudah bisa menghapus gagasan menjadi orang lain? Boleh dijawab. Gak apa-apa. Jujur aja. Belum kan? Saya buktikan. Jujur ya. Kenapa kamu sholat? Apakah sudah bisa merasakan rasanya sholat? Apakah sudah merasakan nikmatnya sholat? Atau karena malu kalau tidak sholat? Jawab sendiri. Malu sama Allah, tahu Allah juga enggak. Ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita pertanyakan pada diri kita sendiri. Kita terus terang ya, lebih banyak menjadi orang lain. Lebih khawatir ketika orang lain membicarakan kita dan kita belum seperti yang mereka pikirkan. Daripada menjadi diri sendiri. Saya kasih contoh, dari kecil saya ingin menjadi diri saya sendiri dan saya dipaksa oleh lingkungan harus menjadi seperti lingkungan. Dan saya menolak sampai sekarang. Saya tetap ingin menjadi diri saya sendiri. Saya ingin menemukan kemerdekaan saya dalam berpikir. Saya tidak mau seperti ayah saya tidak mau seperti ibu saya. Karena saya percaya setiap manusia datang ke dunia direncanakan Allah untuk tujuan Allah, bukan untuk tujuan ibu bapak saya. Saya cuma minta izin sama bapak saya, Pak, Bu, tolong saya jadikan diri saya. Dan bapak ibu tidak usah turut campur pada saya. Hanya butuh doa dan arahan saja. Dan bapak saya mengatakan, ya silakan kamu. Mau sekolah di mana terserah. Saya masih ingat. Bapak saya pegawai perkebunan. Dan saat itu bapak saya sudah memanggil guru SPMA dari Bogor. Dan saya mau titipkan untuk sekolah di SPMA. Karena Pak, pikiran bapak saya nanti akan kerja di perkebunan itu. Di mana bapak saya bekerja. Dan saya cuma mengatakan pada bapak saya, Pak, saya mau ke SMA. Saya mau sekolah ke perguruan tinggi. Tolong izinkan saya menjadi diri saya. Dan bapak saya satu mengatakan, kalau itu maumu silakan. Bapak saya bilang, kamu biaya sendiri. Karena bapak tidak punya biaya. Yes, no problem. Saya jalan. Dan kalau saya saat itu mungkin ngikuti maunya bapak saya kerja di perkebunan tempat bapak saya bekerja. Sampai sekarang saya nggak kenal Bandung mungkin. Saya tinggal di kampung saya. Dan saya tidak menjadi saya menjadi bapak saya.
Sekarang berapa banyak orang tua yang tidak pernah sadar kalau anaknya sudah menjadi seperti bapak ibunya. Padahal anaknya mungkin saya tidak bahagia. Oke, lupakan itu. Sekarang pertanyaannya, apakah kita hari ini sudah menjadi diri kita sendiri? Kalau menjawab iya, saya akan tanya, apakah kamu sudah menemukan jenius kamu di bidang apa? Itu pertanyaan lanjutannya, sangat berbahaya. Berikutnya akan saya tanya lagi, apakah kamu senang dengan apa yang kamu lakukan? Apakah yang kamu lakukan membuat kamu berkembang di bidang itu? Apakah kamu sudah menemukan berkah di bidang yang kamu tekuni? Maaf ya, maaf ini. Kok saya cari duit susah ya? Kerja ini salah, kerja itu salah, dimodali bangkrut. Lalu kamu mengatakan kok saya tidak berbakat di bidang ini. Memang kamu idiot di bidang itu, karena kamu direncanakan bukan untuk itu. Kamu belum menemukan bakatmu di mana. Saya bilang ke mahasiswa saya, kamu kalau tidak senang fisika, keluar dari jurusan fisika saat ini juga. Kalau kamu senang masak, masak, buka catering. Kamu akan bahagia dan berkembang di sana. Percaya sama saya. Kalau kamu senang jalan-jalan, sudah bikin travel. Kamu usaha travel, jalan-jalan dapat duit. Kenapa mesti harus jadi ahli fisika? Makanya mahasiswa saya tanya, kamu bahagia nggak dikasih PR sama saya? Stres Pak, keluar. Keluar. Kamu tidak bahagia dikasih tugas. Kalau dikasih tugas fisika 100 soal bilang sama saya, Pak kurang. Itu baru keren. Saya kasih lagi 200. Maaf ya Bapak Ibu. Sekarang dunia pendidikan sudah memasuki fase baru. Namanya Merdeka Belajar. Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Bahkan sekarang, kalau anak itu sedang belajar matematika, dia tidak suka matematika, ingin sepak bola, harus diizinkan oleh gurunya keluar. Biar dia main bola, biar happy. Apa yang terjadi selama ini? Begitu anak keluar dari ruang kelas karena tidak suka matematika, dan anak dianggap anak nakal. Orang tuanya dipanggil, bahkan dihukum oleh guru matematikanya, dikasih nilai yang buruk. Apakah semua orang harus jadi guru matematika? Apakah semua orang harus seperti jadi gurunya? No. Dia direncanakan Allah untuk tujuan Allah. Dia punya bakat yang istimewa di bidang lain. Saya masih ingat dulu saya pernah mengajar di SMA. Ada anak yang tidak naik kelas. Kenapa? Dihukum oleh guru tertentu karena dikasih nilai 3. Saya lobby pada gurunya. Pak, saya bilang, anak ini bakatnya bukan itu. Bapak lihat kalau ada acara panggung di sekolah, kalau bikin tulisan, bikin panggung, anak ini luar biasa. Dan guru ini, guru zaman baheula, dia tetap aja ngasih nilai 3 pada anak ini. Itulah orang yang tidak kurang gaul. Semua anak harus seperti guru. Guru sejarah ingin semua pelajaran sejarah anak tahu sejarah. Padahal siapa tahu anak gak tahu sejarah, tidak suka sejarah. Buat apa memaksakan orang lain? Apa yang terjadi? Anak itu dikasih 3 dan tidak naik kelas 2 tahun. Dari guru yang sama loh, 3-nya 2 tahun. Saya support anak itu supaya dapat beasiswa ke luar negeri. Dan akhirnya anak ini dapat beasiswa ke Australia. Dia ambil bidang seni. Dan sekarang anak ini sudah jadi doktor. Dan dia mengajar di sebuah universitas hebat di Bandung. Gurunya masih tetap guru sejarah, udah mati lagi. Maaf ya. Karena kita tidak sadar, bahkan kita sering intervensi. Ya, ini orang tua sering intervensi 3 besar. 1, pendidikan. Yang kedua apa? 2, pekerjaan. Yang ketiga, jodoh. Itu kesalahan besar orang tua. 1, intervensi pendidikan, dan anak tidak pernah diberi kebebasan untuk memilih pendidikan apa, jurusan apa. Dan orang tua ikut campur di situ. Yang kedua, orang tua menentukan pekerjaan. Orang tua bekerja di departemen ini, anaknya pun harus ngekor di departemen itu, padahal dia tidak suka. Ini saya bicara fakta.
Jadi kapan manusia menjadi dirinya sendiri? Kalau kita selalu intervensi. Dan kalian harus sadar bahwa kalian adalah korban dari intervensi lingkungan karena kalian dipaksa untuk tidak menjadi diri sendiri. Baik, kita bicara agama sekarang. Dari kecil kan kalian sudah dikasih harus bajunya begini, harus baca doanya begini, harus sholatnya begini. Terus aja tiap hari didikte kita harus seperti itu. Apa yang terjadi? Lama-kelamaan kita terjebak oleh kebiasaan, jadi karakter, dan kita menganggap itu diri kita. Begitu sampai di kesadaran tertentu kita baru sadar, ternyata yang saya lakukan selama ini tidak berbuah apa-apa. Maaf ya, banyak yang sholat dari kecil sampai sekarang tidak menjadi sholat itu sebagai sarana untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Bahkan sudah sampai tua dia tidak merasakan nikmatnya sholat. Dia selesai mencari ilmu sholat karena merasa dengan sudah sholat dan rutin dia merasa sudah selesai. Pada di Quran dikatakan sesungguhnya orang munafik itu orang yang sholat. Satu sholatnya malas, dua sholatnya ria, yang ketiga ingat Allahnya cuma sedikit. Quran surat An-Nisa ayat 142. Kalau sudah sampai kepada Allah, dibantu oleh Munkar dan Nakir, dibantu oleh Ijrail, dibantu oleh Mikail, maka kita pun akan menjadi mudah berkenalan dengan malaikat Israfil. Siapa Israfil? Yang meniup sangkakala. Tandanya apa sangkakala ditiup? Tandanya kiamat, tandanya bangkit. Maka kamu akan mengalami hari kebangkitan. Bangkitnya apa? Bangkitnya kesadaran. Indah ya? Sudah berapa malaikat? Munkar Nakir sudah. Ya toh? Ijrail sudah. Mikail sudah. Israfil sudah. Udah berapa? 5 tuh. Munkar Nakir kan 2. Ijrail 1. Mikail 1. Israfil 1. 5 ya. Jangan korupsi. Udah 5 tuh. Kan 8 semuanya. Oke. Nah kalau sudah sampai di Israfil, sudah kiamat, sudah mengalami kebangkitan kesadaran, sudah tahu jati diri, sudah tahu dari mana asal, kemana harus pulang, di situ kita akan menemukan kedamaian yang luar biasa. Masuklah kita kepada malaikat Jibril. Siapa Jibril yang menurunkan wahyu? Wahyu itu adalah getaran-getaran ilahi. Kita nggak belajar itu, nggak belajar ini, tiba-tiba ngerti. Itu namanya miladunka ilman. Itu yang namanya ilmu laduni. Pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Makanya kalau ketika saya sedang memberikan BMK, kalian perhatikan. Nanti kalau kalian sudah menyaksikan pusat semesta pada diri kalian sendiri, baca ayat mana saja kalian mengerti sendiri. Betul? Baru kaget. Loh, gampang ya memahami Quran. Baru kaget. Itu yang disebut dengan melampaui kecerdasan pikiran. Itulah para nabi, para rasul. Gak sekolah, gak pernah masuk bangku kuliah, tidak pernah belajar di akademik. Tapi beliau itu adalah bisa menguasai ilmu apa saja. Itulah pentingnya anak-anak kita harus belajar ilmu yang benar. Belajar ilmu yang melampaui intelektualitas, namanya ilmu kesadaran. Di situ kita akan memasuki yang namanya intelijensia. Sudah ketemu berapa malaikat sekarang? 6. Alhamdulillah ya. Semua ada di sini kan? Munkar dan Nakir yang bertanya, siapa Tuhanmu? Siapa dirimu? Sudah lewat Munkar dan Nakir. Sampai menemukan jawaban Allah dan Rasulnya. Malaikat Ijrail, kita belajar mati sak jerning urip. Malaikat Mikail, turunnya keutamaan dari Tuhan. Tuhan itu sendiri. Malaikat Israfil, bangkit kita dari keterpurukan, bangkit dari ketidaksadaran, mengalami kiamat yang sesungguhnya. Kiam itu artinya bangkit. Masuklah kita fase berikutnya, malaikat Jibril. Pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Masih ada 2 lagi. Malaikat siapa?
malaikat Ridwan. Siapa malaikat Ridwan? Penjaga pintu surga. Mana surga? Ya ini. Ini mau dipercayakan ke siapa? Kalau dipercayakan pada Ridwan, ridho. Apapun yang terjadi, ridho. Dimarahin orang, ridho. Duit banyak, ridho. Kehilangan duit, ridho. Karena itu punya Allah, tidak pernah merasa kehilangan sesuatu yang bukan milik kita. Hidupnya sudah ridho. Apapun yang terjadi menerima apa adanya, bukan ada apanya. Itulah tubuh ini sudah dijaga malak Ridwan, penjaga surga. Jadi surga enggak ini? Jadi surga enggak ini? Kalau sudah jadi surga, apa yang terjadi berikutnya? Kita akan ketemu malaikat Raqib. Siapa Raqib? Pencatat amal baik. Yang dicatat tiap hari amal baik. Bicara menyenangkan. Punya uang berbagi. Rumahnya dikunjungi orang, nyuguhan. Punya kebun, punya ladang, undang orang untuk mereka menikmati berkah semesta. Itu orang yang sudah sampai di Raqib. Yang dia catat setiap hari adalah amal baik, amal baik, amal baik. Tidak ada satu orang pun yang berkurang kebahagiaannya dalam hidup ini. Maka dikatakan di ayat ini, malaikat menjunjung, 8 malaikat menjunjung tinggi aras di atas kepala mereka. Sudah hidup nggak 8 malaikat itu dalam dirimu? Munkar Nakir sudah hidup. Ijrail sudah hidup, Mikail sudah hidup, Israfil sudah hidup, Jibril sudah hidup. Selanjutnya apa? Ridwan hidup, Raqib hidup. 8 malaikat. Lah tekor ada 2 lagi. Yang 2 itu berbahaya. Yaitu malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Silahkan serahkan tubuhmu pada malaikat Malik. Malik itu milik itu aku. Kamu akan menjadi orang yang tersinggungan, gampang marah, gampang terbakar, gampang terkena hoax, gampang sakit kepala, gampang pusing, kunang-kunang, cara rangkel, segala di pikiran. Nah itu, terhina sedikit, pencemaran nama baik, lapor. Ya itu tuh si Malik tuh. Percayakan dirimu pada Malik. Malik tuh milik tuh aku tuh kepunyaan. Semua orang yang merasa ini aku, ini milikku, ini kebunku, ini mobilku, ini anakku, ini suamiku, ini istriku, semua aku. Rusak hidupmu. Betul? Itulah yang membuat kamu menderita. Pelitnya auzubillah. Ini duitku. Padahal kata Allah, aku titipkan rezeki ini padamu. Ada bagian untukmu, ada bagian untuk orang lain yang akan aku hadirkan padamu. Begitu kita dapat rezeki uang, ada orang pinjam uang ke rumah, harus tahu itu yang menghadirkan Allah. Karena Allah nitip pada kamu buat mereka. Ada orang yang minta sumbangan, harus tahu kalau itu ada titipan buat mereka. Siapa yang menghadirkan mereka kalau bukan Allah? La haula wala quwata. Tapi kamu tutup mulut, tutup wajah. Bahkan diusirnya mereka karena merasa ini uangku, ini milikku. Dan orang yang semacam ini sedikit aja uangnya hilang, yang dipikir yang hilang. Ada nggak yang kayak gitu? Di mana? Nah loh. Ini ngajinya kemana aja selama ini? Kalau ngapalin malaikat kalian udah lancar, tapi mempraktekkan malaikat dalam hidup, mulai gagu. Karena ngajinya cuma sebatas syar'i, jadi penghafal. Itu namanya learning to know, tidak learning to do. Maka kamu tidak pernah learning to be, tidak akan pernah menjadi dirimu. Kalau orang yang sudah dijaga tubuh jadi malaikat Malik, maka tubuhnya setiap saat jadi neraka. Apa yang terjadi? Berikutnya yang dia catat adalah keburukan. Siapa pencatat keburukan?
Siapa? Nah, Atid. Pinter kamu. Apalagi keburukan orang. Catat terus. Bahkan punya daftar keburukan orang. Orang gila itu. Makanya Quran itu hebat. Quran mengatakan kalau aras ingin dijaga kesuciannya, percayakan pada 8 malaikat. Dan jangan coba-coba kamu percayakan pada 2 malaikat. Malik dan Atid. Begitu kita jaga tubuh ini dengan Malik, saya kasih tahu, yang kamu lakukan setiap hari adalah keburukan. Makanya saya tempo hari memberikan kajian. Tabi'in Wahab bin Munabbih, salah satu ahli fikih, menyampaikan 5 ciri orang bodoh. Yang pertama, orang bodoh itu kalau bicara semakin kelihatan bodohnya. Yang kedua, orang bodoh kalau diam tambah kelihatan bodohnya. Itu bahayanya jadi orang bodoh, bicara tambah kelihatan bodohnya apalagi diam. Yang ketiga, orang bodoh kasih sesuatu pada dia, rusak. Rusak. Kasih jabatan, rusak masyarakat. Kasih HP, rusak. Di tangan orang bodoh, HP itu rengat. Ini saya kasih tahu nih, HP kalian yang kacanya belah-belah, itu jangan-jangan. Ya jangan-jangan karena bodoh. Saya tidak mengatakan kamu nggak sekolah. Mungkin saja HP-nya kebanyakan dipakai gosip, retak juga. Karena orang bodoh itu apa saja berita dianggap benar. Iya. Ada orang kirim WA, tanda-tanda kiamat sudah dekat. Dia juga belum baca seutuhnya udah kirim ke temannya, share lagi. Dasar orang bodoh. Amati dulu, benar nggak itu? Itu rusak. Yang keempat, ciri orang bodoh apa? Kasih amanah dia, pasti hianat. Pertanyaan saya, apakah kalian dikasih amanah oleh Allah? Dikasih. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal jibal fa abaina ayahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalal insan innahu kana dzaluman jahula. Aku tawarkan amanah kepada langit, aku tawarkan kepada bumi, aku tawarkan kepada gunung, dan mereka enggan untuk menerima amanah ini. Fahamalal insan, semua kalian yang mengaku manusia tampil ke muka, ya Allah, aku yang akan pegang amanah ini. Apa yang terjadi dengan manusia? Innahu kana dzaluman jahula. Mereka setiap hari menzolimi dirinya sendiri karena kebodohannya. Yang lucu itu banyak orang yang merasa betah jadi orang bodoh. Disuruh itu mau, disuruh ini mau, ngerti juga enggak.